Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pagi ini kita senang kembali bisa berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita akan mengawali di dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas segala kelimpahan, anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan belajar akan apa yang ingin Kau sampaikan sebentar kepada kami, agar kami boleh menjadi pribadi yang semakin taat dan menyukakan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus mengurapi dan menolongnya. Dan kami semua siap diberkati, kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita tentu bersyukur kita masih dalam keadaan sehat, dan saya berdoa kita semua tetap dalam keadaan yang baik. Nah, pada pagi hari ini saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, menghormati anak atau menghormati Tuhan. Nah, mari kita akan membaca di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Bapak Ibu, ini adalah sebuah kisah yang terjadi dalam sebuah keluarga, yaitu keluarga Imam Eli. Siapa Imam Eli? Imam Eli adalah seorang imam. Imam Eli juga adalah seorang ayah dalam keluarga. Dia pemimpin rohani, dia juga pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat tadi, itu adalah bentuk bagaimana Tuhan menegur Imam Eli. Tuhan benar-benar marah kepada Imam Eli. Kenapa? Karena ternyata Imam Eli tidak berlaku benar. Imam Eli sebagai pemimpin rohani dan juga sekaligus sebagai seorang ayah dalam rumah tangga tidak melakukan kebenaran di hadapan Allah. Mengapa? Karena ternyata Imam Eli tidak menghormati Tuhan. Imam Eli justru menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, mereka adalah anak-anak imam yang mana mereka telah banyak berbuat kesalahan. Mereka telah tidak menghormati akan korban sembelihan yang dipersembahkan kepada Allah. Bahkan mereka juga adalah anak-anak yang telah melakukan sebuah tindakan yang amoral, Bapak Ibu, di mana anak-anak Imam Eli ini memperkosa gadis yang ada di pintu gerbang kemah pertemuan. Dan ternyata tingkah laku anak-anak ini tidak mendapatkan sebuah tindakan yang tegas dari Imam Eli. Imam Eli tidak pernah memberhentikan mereka dari pelayanan. Nah, saudara, inilah yang menjadi kegagalan terbesar dari seorang yang bernama Eli atau Imam Eli, di mana dia tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan oleh sebab itu, maka kalau kita membaca di Alkitab, karena Imam Eli tidak tegas di dalam setiap dosa dan pelanggaran daripada anak-anaknya, bahkan dirinya juga melakukan pelanggaran di hadapan Allah, maka dari itu murka Tuhan terjadi atas keluarga ini, sehingga tidak ada satupun keluarga Imam Eli yang dibiarkan hidup. Anak-anak mereka, yaitu Hofni Pinehas, akhirnya mati dalam peperangan. Bapak Ibu, mari pada pagi hari ini kita merenungkan akan peristiwa atau kisah keluarga Imam Eli ini. Mari jangan sampai kita tidak menghormati Tuhan. Jangan sampai kita tidak pernah melakukan sebuah tindakan yang tegas kepada anak-anak kita ketika mereka melakukan pelanggaran. Mari hari ini sebelum
dosa atau kesalahan itu makin meluas. Mari hari ini kita harus berlaku tegas. Adakan yang namanya pendisiplinan. Berikan yang namanya sebuah didikan. Supaya anak-anak kita kelak ada di jalan yang baik. Ada di jalan yang benar. Dan hidup takut akan Allah. Saudara, seorang pakar anak berkata bahwa di usia 2 tahun, anak-anak adalah majikan Anda. Tetapi di usia 10 tahun, anak-anak adalah budak Anda. Tetapi di usia 15 tahun, anak-anak adalah kembaran Anda. Dan lebih daripada usia itu, mereka akan jadi kawan Anda atau musuh Anda. Itu semua tergantung bagaimana Anda mendidik dan membesarkan mereka. Nah, dari pernyataan ini, kita harus menjadi orang tua yang baik. Jangan sampai kita salah mendidik anak. Sebab jikalau kita tidak mendidik anak dengan benar, maka kelak yang rugi adalah diri kita sendiri. Sebab jika nanti Tuhan sudah mendatangkan murka atas kita, maka itu semua menjadi sebuah kedukaan yang akan membawa kita sebuah penyesalan yang mendalam. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari belum ada kata terlambat. Hari ini jika kita menjumpai kesalahan, menjumpai pelanggaran yang terjadi kepada anak-anak kita, mari sedini mungkin kita harus memperingatkan, kita harus menegur mereka, dan membimbing, mengarahkan mereka. Bahkan jika perlu kita harus mengadakan apa yang namanya pendisiplinan. Sebab dengan tongkat atau dengan teguran, dengan didikan, itu akan membawa anak-anak kita di jalan yang baik. Mari hormati Tuhan. Dengan cara lakukanlah apa yang benar di hadapan Allah. Ketika firman Allah Anda tegakkan di dalam rumah tanggamu, ketika firman Allah Anda tegakkan di dalam pelayananmu, maka engkau akan diperkenan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Selamat bekerja, selamat melayani, dan selamat beraktivitas. Kiranya renungan pagi ini memberkati kita untuk kita selalu ingat bahwa mari kita menghormati Tuhan lebih daripada anak-anak kita. Haleluya. Shalom.